Sajian legendaris lebih dari 1 abad dengan isian melimpah masih eksis di kota sejuta bunga. Ya, sop senerek Magelang. Tak seperti isian sop pada umumnya, sop senerek berani tampil beda. Nah, yang membuatnya istimewa, isian kacang merah dan sayur bayam dengan rasa kaldu yang kaya aroma rempah. Wah, pantas aja kalau warung sederhana di Jalan Pangeran Mangkubumi Cacaban, Magelang, Jawa Tengah selalu ramai diserbu pembeli sejak buka pukul 7 pagi. Unik dari sop senerek kerap dijuluki sebagai sop sehat atau sop stamina karena dipercaya mampu membantu memulihkan kondisi tubuh saat sakit. Suwartina alias Bu Atmo disebut-sebut sebagai orang pertama yang membuat sop senerek. Kemudian mulai dijual tahun 1960-an. Menurut cerita dari ibu, itu pernah ikut masak di bagian dapur orang Belanda. Menir-menir dulu kata Oh, saya. ibu ya. Ibu. Tahun berapa itu? Ya sekitar kali kan waktu bukanya kan di 1967, tapi sebelumnya kan ibu sudah ikut. Udah ikut ya. Oh, jadi juru masaknya menir-menir Belanda. Itu. Berawal dari kesulitan mendapatkan bahan baku kacang polong karena terbilang mahal dan hanya disukai kalangan Belanda kala itu. Akhirnya Bu Atmo berinisiatif menggantinya dengan kacang merah yang mudah didapat dan cocok di lidah lokal orang Magelang. Tak hanya itu saja, Bu Atmo juga meracik kembali resep kuah sop dengan menambahkan aneka rempah seperti lada, pala, dan kayu manis. Sehingga cita rasa sop yang awalnya hanya terasa gurih dari kaldu daging saja, kini makin kaya dengan sensasi rasa pedas dan hangat. Dari sinilah sop racikan Bu Atmo mulai disukai banyak orang hingga kerap dijadikan asupan sehat pengganti obat. Biasanya kan gerges apa itu kan mesti dingin. Oh iya, meriang. Badannya meriang. Dan setelah makan sop senerek, jadi apa nih orang sini bilang kemepiar. Kemepiar. Karena di situ juga ada merica dan sebagainya, memang untuk stamina rempah kan, gitu ya. rempahnya kan. Badan berkeringat. Badan berkeringat, nah itu mungkin jadi mereka jadi lebih sehat, staminanya pulih kembali. Iya. Ada juga yang baru pulang dari rumah sakit, Oh iya? opnam gitu sering. Langsung ke sini. Masih pakai itu Infus. infus, sisa infus itu tambalan itu. Langsung ke sini Langsung menikmati sini, ya, si menikmati. sop senerek ini. Nah, Tata juga terus, wah jadi lebih fresh katanya, lebih sehat. Perlu trik khusus untuk mengolah kacang merah yang teksturnya keras dan padat. Kacang merah harus dicuci dan direndam dengan air bersih selama 30 menit. Kemudian direbus sampai teksturnya empuk. Jangan salah, jika kacang merah berperan sebagai isian utama, selain wortel, daun bayam, dan daging tetelan sapi. Namun kuncian rasa ada pada kuahnya. Sebagai generasi kedua, resep asli dari sang ibu tetap dijaga. Bagian tulang sapi yang direbus lama menjadi penguat cita rasanya hingga menghasilkan kaldu yang pekat dan gurih. Sop senerek bisa ditambah dengan aneka topping sesuai selera, seperti aneka bacem jeroan sampai ayam goreng suwir. Serta tak lupa sambal bawang supaya kuahnya terasa semakin hot. Meski kini telah menjadi salah satu ikon kuliner Kota Magelang, Jawa Tengah, sop senerek telah ada sejak tahun 1900-an. Awalnya bernama Erwenten Sop atau sup kacang polong yang menjadi santapan kegemaran keluarga bangsawan Belanda. Sedangkan nama senerek diyakini berasal dari kata snert yang dalam bahasa Belanda artinya kacang polong. Kuah sop senerek banyak mengandung senyawa aktif antioksidan dan minyak atsiri yang bisa menjadi herbal alami bagi tubuh. Asupan gizinya sangat baik untuk melancarkan pencernaan, peredaran darah, dan membuat kenyang tahan lama. Selain khasiatnya, ditambah lagi harga seporsi sop senerek terbilang murah loh, hanya Rp12.000 saja. Kecium banget ini, bau rempahnya itu kuat banget ya. Kombinasi antara rempah-rempah sama bawang gorengnya itu tuh wangi banget. Jadi beda sama sop biasa yang bening ya. Dia tuh cenderung pekat. Saya mau cobain sih. Ini rasanya kok katanya bisa jadi sop stamina. Orang sakit katanya sembuh loh. Makan sop senerek.
Masih ada lagi nih sajian sop asli Magelang yang juga legend. Ya, sop empal Bu Haryoko di Jalan Veteran Muntilan. Berbeda dengan sop senerek dengan isian melimpah, sop empal tampil lebih sederhana dengan pelengkap mie bihun, irisan kol, dan tentu potongan empal daging. Sajian sop yang telah eksis sejak 1929 ini teksturnya lebih pekat dan berwarna kecoklatan. Kelihatan nih Bu ya minyaknya? Iya. Dan bau kaldu tulang sapinya tuh berasa. Saya mau cobain nih. Cobain nih Bu ya. Iya, monggo. Iya. Sapi banget ini rasanya. Iya. Itu rasa sapinya, serius, ini rasa sapinya kuat banget sih Bu. Iya. Nggak tahu ini dari daging atau tulang, yang jelas ini gurih. Sapinya tuh berasa banget. Bu Haryoko sebagai generasi ketiga penerus warung makan sop empal telah memodifikasi resep warisan dari Mbah Karto neneknya, terutama pada racikan kuahnya. Kaldu daging sapi lebih kuat dan dominan, sehingga menghasilkan rasa kuah yang cenderung manis, gurih, dan segar. Sejak awal berjualan, daging sapi sebagai bahan utama yang direbus lama agar menghasilkan kaldu yang pekat. Sedangkan komposisi bumbu dan rempah-rempah hanya digunakan secukupnya saja sebagai penyeimbang rasa. Isiannya apa aja Bu? Kok bisa kuah sopnya Ibu ini kok bisa Ini- kental kayak gini loh? Itu dari daging sapinya itu. Daging sapi. Heeh. Oke, rempah-rempah masuk. Ya masuk, Oh, iya. masuk. Iya. Berapa lama Bu harus dimasak ini? Kalau ini 4 jam tadi. Oh, 4 jam. Iya. Uniknya lagi, kuah sop ternyata dimasak terpisah dari bahan isian atau pelengkap lainnya. Bukan tanpa alasan, cara ini rupanya sangat efektif untuk menjaga cita rasa kuah kaldu alami, serta bisa mencegah agar sop tidak mudah basi. Nah, saat disajikan, kuah panas beraroma sedap disiram di atas nasi dan pasukan isian sopnya. Wah, seger banget pastinya ya. Tapi tekstur dagingnya tuh kok nggak hancur nih. Rahasianya gimana sih Bu? Kok bisa dagingnya tetap kenyal, utuh kayak gini? Itu dagingnya kan selalu fresh. Yang gak kalah pentingnya juga tentu adalah empal. Daging rebusan kaldu kemudian dimasak kembali dengan cara dibacem alias bumbu manis gula Jawa selama hampir 10 jam agar bisa menghasilkan sajian empal dengan tekstur yang lembut dan juicy. Kuncian empal yang istimewa harus selalu menggunakan daging sapi segar. Dengan teknik memasak, wajib menggunakan api dari arang briket agar panasnya kuat dan stabil selama berjam-jam. Nah, daging empal bacem yang sudah matang selanjutnya harus digoreng lagi nih. Cukup 5 menit saja agar terbentuk tekstur sedikit kering di luar namun tetap lembut di dalam. Ini keren loh. Walaupun udah dimasak 10 jam pakai batu bara tadi, tapi tekstur dagingnya tuh kok nggak hancur nih. Rahasianya gimana sih Bu? Kok bisa dagingnya tetap kenyal, utuh kayak gini? Itu dagingnya kan selalu fresh. Oh, Terus kalau pas rebusnya nggak diaduk-aduk. sama sekali. Iya. Selama 10 jam itu pokoknya setelah dibumbuin tinggalin udah gitu Bu. Oke. Panci ditutup atau enggak itu biasanya? Ditutup. Tutup, Biar udah didiemin cepat. aja. Iya. Seporsi sop empal berisi nasi putih, mie bihun, irisan kol, siap disiram kuah kaldu panas. Jangan lupa pelengkapnya, empal daging, paru goreng, serta sambal bawang super pedas. Wah, definisi makan sehat. Harga sepiring sop jadul mulai dari Rp20.000. Wah, pantas saja kalau jadi langganannya artis ibu kota sampai pejabat negara. Eksistensi sop senerek dan sop empal asli Magelang membuktikan sebuah ketekunan dan dedikasi tinggi dalam menjaga warisan tradisi.